Mana Bang Markus Selamat ini? malam, Pak. Malam Bang Markus, iya. Open cam Ketemu dulu lagi lah nih, Pak kayak Ustadz, ya. biasa. Iya. Aman itu, Pak. ah, ah, ah. Oke, selamat malam. Malam Bang, iya. Waduh. Bang Markus, ya. Bang Markus mau nanya atau boleh saya tanya nih? Sembarang aja, Pak Ustadz, sembarang aja. Baik, Bang Markus, saya mau tanya dulu. Kira-kira ada nggak Tuhan yang kalah dengan ciptaannya? Nggak ada lah. Nggak ada, iya betul. Tapi kalau ada Masa Tuhan yang kalah sama kalah, ciptaannya? Bang, kalau ada katanya Tuhan, tapi kalah dengan ciptaannya, apakah yakin bahwa dia itu adalah Tuhan? Ya, kurang yakin juga, Pak Ustadz. Oh, nggak yakin juga. Lalu gimana Bang dengan yang katanya Yesus itu Tuhan tapi kalah dengan tentara Romawi? Coba jelaskan sama saya. Saya bingungnya di situ Bang. Katanya Tuhan kan gitu, tapi kalah dengan ciptaannya tentara Romawi. Ini Tuhan macam apa gitu loh Bang? Iya, jawabannya itu, Pak Ustadz, begini. Oh, gimana? Tuhan itu kalah dengan orang-orang Romawi karena di dalam ajaran Kristen itu Yesus itu menebus dosanya. Ya, Oh, jadi menebus dosa. ya makanya dia bertanggung jawab dan menyerahkan diri kepada ya yang sudah kita seorang ciptaan lah, ya dia menebus dosa itu, ya dia mati gara-gara kita, dosa-dosa kita semua selama ini, ya makanya dia bertanggung jawab atas ya dia sampai mati lah disalib, jadi dia nggak membalas dengan kejahatan. Baik. Kalau begitu Bang, alasannya dia mati karena menebus dosa, berarti udah bertentangan dengan akal sehat kita Bang. Kenapa? Akal sehat kita kan saya tanya di awal sama Bang Markus tadi. Akal sehat kita mengatakan kagak ada Tuhan kalah dengan ciptaan, kan gitu. Jadi kalau ada Tuhan kalah dengan ciptaan untuk alasan tertentu, nggak mungkin Bang. Ya, nggak mungkin Bang Markus. Tuhan itu melakukan yang tidak masuk akal gitu, nggak mungkin. Gitu. Waduh, Bang Markusnya beliau lagi kerja masalahnya, sambil kerja sambil naik masalahnya ini. Jadi Bang, nggak mungkin ya hanya dengan katanya menebus dosa, Tuhan menebus dosa, tapi Tuhan melawan akal sehat, nggak mungkin. Jadi itu adalah sebuah alasan yang tidak masuk akal kalau dia mati kalah dengan ciptaannya untuk menebus dosa, karena bertentangan dengan akal sehat yang kita bahas di awal. Nggak ada Tuhan kalah dengan ciptaannya dengan alasan apapun. Nggak ada yang namanya Tuhan kalah dengan ciptaan Bang, nggak ada. Iya betul, tapi namanya aja Tuhan. Tuhan itu maha adil, ya maha adil, dia dalam kesalahan, dalam kebenaran. Itulah jika dengan kesalahan ya tidak dibalas dengan kejahatan. Itu namanya Tuhan yang adil. Baik. Ya. Kalau dia mengikuti jalur begitu, ya bukan Tuhan lah, itu sama ibaratnya iblis. Oh iya, nggak mungkin kan Bang, tuh yang namanya Tuhan nggak adil. Pasti dia adil, sepakat nggak? Ya sepakat. Baik, sepakat. Sekarang Bang, sekarang saya mau tanya ya. Dulu Yesus katanya Tuhan, kan gitu ya, dituhankan oleh umat Kristen. Lalu yang namanya Yesus ini turun di abad pertama selama 33 tahun, betul? Ya betul.
Baik, di abad pertama Yesus turun di satu kampung, kan gitu. Terus dilihat selama 33 tahun di satu kampung. Tuhan dilihat cuma satu kampung terus 33 tahun. Nah, sekarang saya mau tanya, Bang, di mana letak keadilan Yesus bagi saya, bagi Anda, terus bagi orang buta? Letak keadilan Tuhan untuk mata kita mana? Buat mata Anda, buat mata saya, termasuk buat orang buta. Karena Tuhan hanya bisa dilihat 33 tahun, terus hanya beberapa orang yang bisa lihat. Itu di mana letak keadilan Tuhannya, di mana gitu? Coba Anda pikir. Ya, sedikit saya ada pengalaman tentang itu, Pak Ustadz. Ya, biarpun nanti kurang-kurang jelas, tapi ya namanya aja baru-baru belajar, mohon maaf aja. Yang setahu saya, Pak Ustadz, makanya saya bilang Tuhan Yesus itu maha adil. Ibaratnya pas dia turun ke bumi, dia ada waktunya. Bukan Terus selamanya di bumi. Ya, jika dia di bumi dan menyelamatkan, ya banyak lah istilahnya, tapi kurang jelas juga saya. sabar, Bang Markus. Kalau Tuhan ada waktunya turun cuma di abad pertama, saya yang di tahun 2025, saya akan protes Tuhan itu. Kenapa? Kenapa saya protes, Bang Markus? Karena di saya nggak adil itu Tuhan yang nongol kayak gitu. Saya akan protes sama Tuhan tersebut. Ngapain kamu turun cuma di abad pertama? Orang abad pertama doang yang bisa lihat. Sedangkan saya di tahun 2025 nggak bisa lihat Tuhan. Tuhan macam apa ini, kagak adil kayak gitu? Kan gitu. Tapi bertanya dulu saya, Pak Ustadz. Ini mohon maaf, Pak Ustadz ya. Ini live ini bisa juga bertanya tentang Alkitab dengan sama Kristen. Boleh, ya kita tanya jawab aja gitu, Bang. Oke. Ini saya menanyakan di agama Kristen kami ya. Nanti siapa tahu Pak Ustadz bisa jawab ya. Tuhan Yesus pas dia turun di bumi, apa saja yang disampaikan sama umatnya pas dia sebelum dia naik surga? Baik. Satu, ya, yang disampaikan oleh Yesus ya, bahwa sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Tuh, cerita yang dia sampaikan sebelum dia katanya naik ke atas langit. Penyampaiannya satu, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Kagak ada dia sampaikan sembahlah aku, nggak ada gitu. Lalu penyampaian dia yang kedua, dia berkata, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak ada Yesus menyampaikan Tuhan 3 dalam 1, nggak ada gitu. Jadi Yesus menyampaikan sembahlah Tuhan semesta alam yang Esa, bukan menyembah dirinya gitu. Ya, terima kasih banyak. Iya, Bang Markus gini, karena Bang Markus kan udah 2 kali kayaknya banyak orderan masuk karena pekerjaan kan kayak gitu. Saya harap nanti Bang Markus naiknya di luar jam kerja gitu, Bang ya. Oke, Bang. Oke. Terima kasih Bang Markus ya. Iya, sama-sama Bang. Lancar rezekinya ya gitu. Silakan bekerja dulu. Oke, terima kasih Bang Markus.